Kita terkadang mendengar Big Bang atau ledakan besar sebagai terbentuknya alam semesta yang terjadi kurang lebih 14 miliar tahun lalu. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan apakah ini teori yang dianggap sebagai fakta atau fakta yang menjadi sebuah teori. Mungkin banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan antara fakta dan teori. Kadang pemikiran orang kebalik, sebuah teori kadang dianggap fakta dan realita atau fakta kadang dianggap sebagai teori. Lantas kenapa kita harus percaya teori sebagai fakta? Mungkin ada yang mengatakan, kan ada penjelasan ilmiahnya. Yaps, teori apapun yang terdengar sangat rasional pasti ada penjelasan ilmiahnya. Saking ilmiahnya, penjelasan itu membutakan indera kita dari adanya fenomena-fenomena alamiah yang merupakan fakta ilmiah yang bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah, sehingga menjadi sebuah teori berdasarkan fakta tadi. Bagaimana dengan Big Bang? Apakah ini teori atau fakta? Banyak yang tidak tahu kalau Big Bang adalah teori yang diciptakan untuk mendukung teori-teori yang telah ada. Penjelasannya pun sangat rasional dan terdengar ilmiah. Well, adakah yang bisa membuktikan teori Big Bang secara fakta dan tidak menentang realitas? Teori sains seharusnya bisa dibuktikan dengan metode saintifik berdasarkan penemuan secara empiris. Metode saintifik yaitu dilakukan dengan metode pengukuran dan eksperimen. Sebenarnya ada 7 metode. Lantas, adakah yang sudah membuktikan dengan menggunakan metode-metode itu? Yang saya dapatkan adalah teori Big Bang hanya bisa dijelaskan dengan ilustrasi dan imajinasi yang tidak diterapkan secara langsung ke alam nyata. Hanya menggunakan penjelasan-penjelasan rasional sambil berimajinasi. Kadang mereka cuma menjelaskan dengan gambar imajiner di komputer maupun papan tulis. Sama sekali tidak saintifik. Tapi anehnya, kita masih saja percaya itu sebagai fakta. Beberapa hari lalu, saya sempat diskusi di grup dengan sesama orang yang beragama. Saat itu saya menyatakan Big Bang sebagai super sense. Big Bang adalah teori ilusi yang dianggap sebagai fakta. Lantas ada yang menyanggah bahwa Big Bang bukan super sense, bukan ilusi, dan bukan sekedar teori. Lantas saya berikan penjelasan panjang lebar perbedaan antara teori dan fakta, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Karena yang saya minta ke dia adalah pembuktian ilmiah dengan menggunakan metode saintifik tadi, namun dia tak bisa membuktikannya. Kalau penjelasan ilmiah sih sudah sering kita dengar dari dulu, bahkan itu diajarkan di sekolah. Penjelasan ilmiah yang kita dengar biasanya dihubungkan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, yang bisa jadi teori-teori yang sudah ada sebelumnya juga masih perlu dipertanyakan. Penjelasan ini merupakan penjelasan sebagai teori yang dianggap nyata, tapi faktanya tak ada yang melihat proses ini terjadi dan tak ada yang bisa membuktikan proses terjadinya teori ini dengan pembuktian ilmiah, yaitu menggunakan metode saintifik, melakukan pengukuran dan eksperimen langsung. Yang ada adalah penjelasan ilmiah dengan asumsinya dengan teori-teori ilmiah yang lain, sebagaimana teori-teori sebelumnya. Sehingga dari penjelasan itu muncullah teori baru, seperti teori baru dari Profesor Lawrence Krauss yang mendukung teori Big Bang berjudul A Universe from Nothing. Diakui pula oleh kalangan saintis bahwa Tuhan tidak ada campur tangan dalam penciptaan alam semesta, dan Big Bang adalah bukti bahwa tidak adanya Tuhan. Dalam pandangan agama, Big Bang dianggap sebagai bukti adanya Tuhan. Stephen Hawking dalam bukunya The Origin of the Universe mengungkapkan bahwa penciptaan alam semesta tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan sebelum kematiannya, Stephen Hawking sempat mengajukan sebuah teori baru mengenai Big Bang dalam sebuah jurnal yang bernama Journal of High Energy Physics. Teori tersebut dikenal sebagai Inflationary Universe atau inflasi abadi alam semesta yang diperkenalkan pada tahun 1979 dan dipublikasikan dalam jurnal Physical Review pada 1981. Ya, semua teori yang diciptakan dengan penjelasan fisika tanpa eksperimen untuk merasionalkan teori-teori sebelumnya. Lantas, apakah Anda percaya teori? Kalau sekedar percaya sebagai teori, mungkin tak mengapa. Tapi kalau telah dianggap sebagai fakta yang menentang realitas yang ada, itu yang cukup jadi persoalan. Mungkin selanjutnya kita akan membahas penciptaan alam semesta dalam agama yang sebenarnya bagaimana, dan mungkin bisa kita akan menghubungkan dengan sains yang ada, baik yang sains yang ada sekarang maupun yang bertentangan dengan sains yang ada. Terima kasih.